Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali bersama Pendeta Jovans, ya kan? Ya, sudah beberapa waktu kita sudah tidak bertemu di channel YouTube ini. Terpujilah nama Tuhan, kami sudah melayani di HKBP Delta Mas Resort di Cikarang. Sekarang kami tinggal di daerah Cikarang, di Cikarang Pusat tepatnya. Dan program kali ini juga berangkat dari program gereja Seresot Cikarang agar tetap melayani jemaat Tuhan di dalam renungan harian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, agar hidup kita tetap optimis dan semangat, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami, nafas kehidupan yang Tuhan berikan di pagi yang indah ini. Kami imani semua karena kebaikan Tuhan. Ya Bapa, kami tahu bahwasannya pengetahuan kami tidak cukup kuat. Seluruh apa yang kami punya juga tidak cukup untuk memprotek kehidupan kami, melindungi kehidupan kami. Tetapi kekuatan yang daripada Tuhan, melalui firman Tuhan, melalui komunikasi di dalam doa, itu yang membuat kami kuat menjalani hari-hari, terkhusus di masa pandemi ini. Ya Bapa, berfirman untuk kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di tengah kehidupan kami, di tengah-tengah aktivitas kami setiap hari. Demi Kristus yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, perenungan untuk kita di hari yang indah ini, di hari Sabtu, yakni tertulis dari Lukas 6 ayat 36, cukup simpel dan sederhana. Demikian firman Tuhan, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, sebagai Kristen kita tahu dan kita mengakui bahwasannya kita tidak terlepas dari kuasa Tuhan Yesus. Belenggu dosa sudah dipatahkan oleh karena kebaikan Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Beberapa orang bertanya, mana yang lebih dikasih oleh Tuhan? Surga atau kita manusia? Saya katakan adalah manusia, ciptaannya. Yaitu siapa? Bapak Ibu, saya dan semua kita. Karena kenapa? Karena Tuhan meninggalkan singgasananya di surga sana untuk menebus dosa kita. Bukan untuk dipermuliakan, melainkan untuk disalibkan. Kenapa dia mau melakukannya? Semua karena cinta kasih Tuhan. Karena belas kasihan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Maka bermurah hati, berbelas kasih, berulas asih menjadi perintah untuk kita semua. Di tengah-tengah kehidupan ini untuk kita jalani. Siapa kita? Kita adalah yang sudah dipilih, pengikut Yesus. Saya pahami setiap kita memiliki angan-angan dan cita-cita untuk berkumpul bersama Tuhan Yesus di kehidupan yang kekal. Maka perintahnya harus kita lakukan sebagai modal, sebagai tiket kita, agar kita dapat berkumpul bersama-sama dengan saudara seiman, dengan Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan ini. Ternyata di kehidupan yang fana ini, kita diminta untuk berulas asih, bermurah hati. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikian juga kita harus sayang kepada setiap manusia yang ada. Bagaimana caranya? Tentu banyak cara. Tentu kita diberikan sesuatu berkat yang daripada Tuhan juga, bukan untuk kehidupan kita sendiri, melainkan untuk menjadi berkat kembali. Sama seperti air yang dituang oleh gelas yang dituang oleh air, kalau lama-kelamaan dituang oleh air di dalam teko, maka gelas ini akan penuh. Bahkan kalau terus dituang akan luber. Demikian juga berkat, seharusnya kita yang terberkati luber, artinya memberkati sekeliling, kecipratan yang lain. Bapak Ibu Saudara-saudari, sesederhana itu ternyata bagaimana aku mengaplikasikannya di tengah-tengah situasi sulit. Maka kita harus tetap
menjadikan kehidupan kita sumber-sumber sukacita bagi orang lain. Jangan hanya memakai stigma-stigma lama, pola-pola pikir lama. Ketemu kawan yang diceritakan duka cita, ketemu kawan yang diceritakan adalah pergumulan, ketemu orang lain, ketemu sanak saudara yang diceritakan kayaknya sulit semua. Jarang dari kita menceritakan, aku diberkati Tuhan loh, luar biasa loh kehidupanku, pandemi ini memang benar memukul ekonomi, tetapi berkat Tuhan itu caranya unik. Nah, ini sukacita yang seperti ini harus kita influence kepada siapapun, terkhusus keluarga, terkhusus sanak saudara, terkhusus siapapun yang bertemu dan berkomunikasi dengan kita. Bermurah hatilah di tengah-tengah kehidupan ini. Jangan hanya terfokus oleh karena persoalan hidupmu, karena Tuhan memfokuskan tujuan kerjanya hanya untuk menyelamatkan kita. Maka sebagai rasa syukur kita, fokuskan kehidupan kita juga untuk mempermuliakan nama Tuhan melalui sikap hidup kita. Siapapun kita bisa bermurah hati. Banyak cerita di dalam Alkitab bukan karena hanya kekayaan. Bahkan janda di Sarfat memberikan 2 keping. Hanya itu uangnya. Tetapi diberikan semua. Bagian bentuk dari bermurah hati sebagai persembahan yang hidup. Bapak Ibu, bermurah hatilah. Siapapun kita, bermurah hatilah ketika engkau bekerja. Bermurah hatilah, engkau harus sampai on time. Bermurah hatilah ketika engkau sedang melayani di masyarakat. Mungkin itu tanda kutip adat. Bermurah hatilah karena engkau harus meluangkan atau membuang waktumu. Mungkin bisa 1-2 rupiah, 1-2 dolar engkau hasilkan di waktumu. Tetapi jangan hanya berpikir secara ekonomis. Berpikirlah prinsip tujuan hidup kita adalah mempermuliakan nama Tuhan melalui menjalani seluruh perintahnya. Janjinya pasti memberkati kita, tetapi caranya adalah melakukan perintahnya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih, terkhusus saudara-saudariku HKBP Seresot Lipo Cikarang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas tuntunan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ingin lebih sungguh lagi mempelajari firman Tuhan melalui sikap hidup kami, agar kami menuju kesempurnaan seturut dengan permintaan Tuhan, agar kami dapat mengalami Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Bapak, banyak pergumulan, Engkau yang telah pikiran kami masing-masing, Engkau yang menilik hati kami masing-masing. Betapa sungguh kami membutuhkan Tuhan Yesus untuk memenangkan kami di setiap persoalan kehidupan kami. Kami imani Tuhan Yesus adalah pemegang kontrol kehidupan kami. Maka kami yakini setiap pergumulan pasti Tuhan menangkan. Karena setiap masalah ada Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus yang akan memenangkan kami. Setiap kebutuhan ada Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus yang akan mencukupkan kebutuhan kami. Terpujilah Engkau Bapa, demi Kristus kami berdoa. Amin.